Awalnya dari rumahan gitu atau memang langsung udah coba sebesar ini? Enggak, aku sempat 3 kali gagal sih sebelumnya. Jadi aku udah pernah bikin 3 brand, terus udah pernah gagal juga. Dari situ aku belajar. Hai sahabat kompas.com, siapa pecinta skincare di sini? Sekarang ada banyak jenis skincare ya di Indonesia. Tapi tahukah Anda di tahun 2016, skincare menjadi salah satu pasar bisnis yang paling banyak mengalami perkembangan yang cukup drastis di Indonesia. Sayangnya pada saat itu, pasar skincare dan kecantikan di Indonesia masih banyak dikuasai oleh produk impor dari negara luar seperti Korea Selatan, Jepang, hingga Amerika Serikat. Di tengah melemahnya pasar industri kecantikan lokal, pada Mei 2019, Irene Ursula, seorang pengusaha muda mendirikan sebuah brand kecantikan bernama Something di bawah naungan PT Royal Pesona Indonesia dengan memproduksi kebutuhan skincare dan kini juga merambah ke produk kosmetik. Meski pada awalnya produk Something ini mengalami kesulitan bersaing dengan produk luar, karena stigma masyarakat Indonesia yang masih menganggap bahwa kualitas produk luar negeri jauh lebih baik dibanding produk lokal. Namun dengan mengembangkan inovasi yang ada, menciptakan produk berstandar tinggi, serta melakukan pemasaran yang tepat, di tahun 2020 brand Something mampu berkembang pesat dan bersaing dengan brand impor lainnya. Sejak saat itu, dunia skincare lokal berhasil bangkit dan banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Akhirnya, bermunculanlah produk-produk lokal lainnya yang menjadi pesaing Something. Kebangkitan produk lokal ini bisa menjadi salah satu ladang bisnis nih bagi sahabat kompas.com yang tertarik untuk memulai usaha di dunia kecantikan terutama skincare dan kosmetik. Agar tak salah langkah dalam menjalankan bisnis kecantikan, di tengah persaingan pasar yang semakin ketat saat ini, sahabat kompas.com bisa belajar dari brand Something. Lalu bagaimana rahasia kesuksesan brand Something dari awal berdiri hingga sekarang? Simak obrolan menarik bersama Irene Ursula selaku founder Something di program Teman Bisnis kali ini ya. Sahabat kompas.com, untuk episode Teman Bisnis kali ini kita akan sharing bersama dengan CEO dari Something yakni Mbak Irene Ursula. Halo Mbak. Halo. Selamat siang. Siang. Apa kabar nih Mbak? Baik. Oke, ini sedikit ya untuk info dari teman sahabat Mbak Irene Ursula ini di bidang kecantikan, skincare dan juga kosmetik ya perusahaannya Something. Kita boleh cerita sedikit guys ya Mbak, bagaimana perjalanan dari bisnis Something dari awal sampai hingga sebesar sekarang ini? Something dari awal, sebenarnya kita mulai dari Beauty Hall, itu marketplace untuk semua beauty kecantikan brand di mancanegara maupun lokal. Nah, udah 7 tahun aku mendirikan Beauty Hall. Terus sebenarnya dari dulu aku udah sadar sih kalau kenapa ya orang Indonesia itu kok bersedia ya buat beli brand luar tuh mahal-mahal gitu. Padahal sebenarnya kita juga bisa bikin. Tapi aku ketemu masalah kalau ternyata memang belum ada brand lokal yang mengakomodasi hal itu gitu. Jadi memang dari dulu pun aku udah berencana buat bikin brand lokal yang bisa diakui di negara kita sendiri lah gitu. Awalnya dari rumahan gitu atau memang langsung udah coba sebesar ini? Enggak, aku sempat 3 kali gagal sih sebelumnya. Jadi aku udah pernah bikin 3 brand, terus udah pernah gagal juga. Dari situ aku belajar. Oke, seperti yang tadi Mbak Irene bilang, ternyata banyak ya produk skincare dari luar negeri maupun di lokal juga sekarang sudah banyak yang happening ya. Banyak banget. Skincare lokal maupun kosmetik. Nah, tantangan bisnisnya yang ada di Indonesia seperti apa tuh Mbak dengan banyaknya skincare yang ada di Indonesia? Sama seperti pas aku mulai dulu, jadi edukasi produknya itu susah banget. Terus masyarakat Indonesia ini suka kadang-kadang tuh juga nggak percaya gitu, kayak masa iya ada brand lokal yang bagus? Itu masih sampai sekarang kayak gitu. Mereka masih menganggap kayak brand luar tuh lebih bagus gitu. Terus yang ketiga, mereka itu cenderung tidak realistis ya, jadi kayak selalu pengen kayak aku baru pakai 1 hari nggak ada perubahan gitu. Nah susah banget buat mengedukasi mereka tuh kalau skincare itu butuh proses gitu. Pokoknya instan ya. Betul. Terus kalau dari strateginya sendiri gimana tuh menghadapi tantangan seperti itu? Jadi kalau strateginya sendiri sih sebenarnya rajin edukasi aja sih. Jadi the way we educate people itu yang perlu di pay attention banget sih di sini. Yang itu kita lakukan sampai sekarang. Media sosialnya salah satunya juga betul. ya. Lewat user experience-nya pun juga gitu. Jadi ketika mereka coba itu produk, mereka tuh kayak udah disajikan kayak 1 kali swab itu memang buat 1 muka. Gitu. Oh oke. Tadi kan tantangannya nih ya Mbak, dari skincare produk luar maupun yang lokal. Kalau misalnya udah banyak nih pesaingnya,
Untuk pasang surut dari bisnisnya Something itu gimana? Kan udah banyak nih pesaing yang ada. Terus gimana pasang surutnya pemasukan atau pembelian dari produk Something? Atau apakah ada kejenuhan nih di pasar karena udah banyak nih pilihannya dan jadinya ke Something agak kurang gitu. Untuk Something sendiri untungnya sih nggak mengalami surut ya, jangan sampai juga sih. Tapi maksudnya kita tuh ngeliat kompetitor itu bukan sebagai sesuatu yang buruk sih, justru itu sesuatu yang baik yang bisa kayak memacu kita tuh buat bikin lebih bagus lagi gitu. Karena ketika ada kompetitor kita kan pasti kayak pengen exit the limit, oh kamu bisa kayak gitu, oh kita juga bisa kayak ini, bagus loh kayak gitu. Jadi kita melihat itu malah sebagai sesuatu yang baik sih buat memacu diri kita sendiri. Dan semakin banyaknya brand lokal itu juga semakin membantu orang tuh buat percaya kayak kamu bagus, aku bagus, semuanya bagus, so mereka akan percaya gitu kalau misalnya oke, produk lokal memang worth it buat dibeli sekarang. Oke. Tadi kita bahas soal persaingan skincare dan juga kosmetik dari luar maupun yang di lokal. Tapi ada lagi nih tambahan pesaing yang kok agak tiba-tiba datang ya, yang sekarang lagi marak di media sosial, yaitu skincare ilegal yang non BPOM ya. Yang belum dapat izin BPOM tapi ngaku-ngakunya udah izin BPOM. Dari Kak Iren sendiri gimana nih selaku pebisnis di bidang kecantikan? Iya, itu memang salah satu hal yang hal yang jadi concern kita juga gitu. Tapi untungnya kan pemerintah kita juga udah mulai ini kan galak banget kan untuk yang hal seperti itu, kan udah mulai kayak banyak sidak, terus kayak buat banyak yang disita-sitain juga kan. Dan itu memang benar, itu adalah merugikan negara kita. Kenapa? Karena selain mereka itu tidak membayar apapun, tidak membayar pajak, tapi mereka tuh juga nggak mempekerjakan orang kita gitu loh di sini. Dan ya not good sih. Gak bagus juga buat wajah perempuan ataupun pria Indonesia memakai. Kalau nggak bagus aku nggak tahu, karena itu kan balik lagi ke BPOM negara masing-masing kan. Tapi kalau dilihat dari segi kontribusi untuk negaranya, terus kayak untuk apa lagi gitu loh kita beli produk luar yang seperti itu gitu, kalau di dalam negeri itu udah banyak banget yang bagus. Oke, dari skincare ilegal kita bergeser ke cara promosi Something nih. Baru-baru ini sahabat kompas.com, Something ini menggayat boyband asal Korea Selatan yaitu NCT Dream ya untuk jadi brand ambassador. Mengapa alasannya memilih NCT Dream? Jadi sebenarnya itu karena kita tuh melihat kalau misalnya mereka tuh punya visi dan mimpi yang sama dengan kita. Jadi mereka itu start from nothing to something juga. Dan mereka itu juga selalu memberikan yang terbaik buat NCTzen-nya. Dan itu udah makanya banyak banget fans garis kerasnya tuh di Indonesia, banyak banget gitu yang suka sama mereka, yang tergila-gila sama mereka karena mereka memang worth it gitu loh untuk mendapatkan itu. Jadi kita melihat hal yang sama dari diri kita. Oke, kalau misalnya udah sama nih visi misinya dengan NCT Dream. Lalu kan ini kan baru ya NCT Dream ya, jadi brand ambassador Something. Tapi seberapa powerful nih dalam penjualan dari NCT? Powerful banget sih. Ini setengah hari tuh udah langsung ludes gitu semuanya. Terus sampai website sampai down. Wah itu powerful banget sih. Gila banget NCTzen itu di Indonesia, keren banget sih. Oke, kalau misalnya dari Something sendiri kan banyak banget nih mengeluarkan produk yang bisa kita lihat di belakang ini. Udah ada yang dari edisi NCT Dream, ada lagi dari serum dan segala macamnya. Ini untuk develop satu produk itu berapa lama sih Mbak? Karena kan Something salah satu yang rajin ya mengeluarkan produk. Nah itu juga sebenarnya banyak yang ditanyain ke aku kan, kayak kalian tuh keluar produk tiap bulan tuh dipikirin gak sih? Wow, sebenarnya untuk melahirkan satu produk itu dibutuhkan waktu 8-2 tahun. Jadi yang kalian lihat di sini itu adalah hasil mungkin dari 2 tahun sebelumnya kita udah mikir, udah di-develop gitu. Dan sekarang itu kita lagi mendevelop 2 tahun ke depan. Gitu. Jadi akan ada terus keluaran baru sama 2 tahun depan per bulannya ya. Menarik banget ya, berarti nanti untuk para penggemar Something nih, tiap bulannya mesti coba nih ya varian-varian barunya nanti. Oke, kalau misalnya udah menyiapkan dari 2 tahun ke depan nih, untuk spesifiknya 2022 sendiri target bisnis Something seperti apa dan ada terobosan baru lagi gak yang akan dikeluarkan? Ada, sebentar lagi. Actually sebenarnya kita punya kejutan tiap bulannya, tapi kita punya kejutan yang besar lagi nanti sebentar lagi. Gak bisa dikasih bocoran? Nggak boleh. Tapi di samping itu juga kita tuh lagi expand internasional. Jadi kalau dilihat sekarang kita udah punya Something Malaysia dan Something Singapore, dan itu kita masuk secara resmi gitu. Kita udah mulai expand internasional walaupun dari website kita sendiri udah worldwide shipping ya. Ada rencana di negara lain kah? Oh banyak. Ada 6 negara harusnya di quarter ini sih. Terus juga kita akan launch our sister brand lagi di quarter ini juga. Selaku pebisnis di bidang kecantikan sendiri, baik skincare maupun kosmetik, dari Mbak Iren sendiri ada gak sih make up atau skincare yang suka dipakai nyaman setiap hari? Ada rekomendasinya gak? Dari brand sendiri? Boleh dari brand sendiri atau mungkin yang lain? Mostly dari brand sendiri sih, soalnya ketika aku suka sesuatu aku pengen bikin itu menjadi produk lokal sih. Yang aku suka banget itu Cushion
cushion nggak dari sini. Kalau makeup cushion, terus highlighter juga aku suka banget, eyeshadow, makanya eyeliner itu udah benda wajib yang nempel di aku setiap hari sih. Itu benda itu. Terus kalau skincare pasti moisturizer, cleansing balm aku suka banget, niacinamide Sabi brightening serumnya juga. Nah itu. Oh yang 5% dan 10% Iya, yang putih. Iya, betul yang putih ini. That's all. Itu dia ya yang beberapa rekomendasi skincare dan juga make up dari Mbak Iren Ursula. Oke, untuk menutup episode kali ini, silakan Mbak Iren kalau mau ngasih tips and trick untuk para calon entrepreneur yang mau terjun di dunia kecantikan. Silakan. Actually mungkin tips aku itu gak cuma untuk dunia kecantikan kali ya, tapi overall sebenarnya di bidang apapun itu jangan pernah ikut-ikutan sih. Jadi jangan pernah jadi follower lah gitu. Jadi sebisa mungkin tuh kayak nge-create sesuatu yang baru, suatu konsep yang baru, suatu ide yang baru, suatu produk yang baru. Itu udah pasti. Karena ketika kamu jadi follower selesai sih gitu. Terus yang kedua itu mungkin jangan cepat nyerah. Jadi jangan kayak baru jualan 3 bulan udah kayaknya nggak bisa deh gue gitu, susah deh gitu. Jangan seperti itu sih. Terus yang ketiga harus dimulai dari suka dulu dan digunakan untuk tujuan yang baik. Jadi jangan sampai balik lagi ikut-ikutan kayak aku lihat kamu jual ini laku ya aku juga ikutin. Jangan seperti itu. Tapi kamu tuh nggak suka gitu ngelakuinnya karena ketika kamu nggak suka itu bakal jadi berat banget sih. Dan ketika itu tidak dilakukan untuk tujuan yang benar itu tuh juga nggak akan jadi apa-apa. Oke, jadi intinya jangan ikut-ikutan, jangan nyerah, sama harus suka dulu. Pastiin apa yang disukain baru. Betul. Terjun ke bisnis ya. Betul. Oke, terima kasih Mbak Iren untuk Sama-sama. interview hari ini dengan Kompas.com. Nah, sahabat Kompas.com, setelah mendengar penjelasan dari Iren Ursula selaku founder Something, ternyata untuk memulai bisnis kecantikan bukanlah suatu hal yang mudah. Apalagi menurut data dari startupranking.com yang dikeluarkan pada tahun 2021 menyebutkan bahwa sekitar 90% bisnis startup berakhir dengan kegagalan. Oleh karena itu, sahabat Kompas.com, sebelum Anda memulai bisnis, setidaknya ada 3 hal yang harus Anda perhatikan, terutama dalam memulai bisnis di dunia kecantikan. Yang pertama adalah inovasi baru dalam melihat peluang. Yang kedua, memiliki tekad yang besar dan tidak mudah menyerah dalam menjalankan bisnis. Lalu yang ketiga adalah passion atau minat yang besar dalam industri kecantikan. Karena sesuatu yang besar lahir dari langkah kecil. Semangat berbisnis ya sahabat Kompas.com. Sampai bertemu di program teman bisnis selanjutnya.